Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman lihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ibu nyai, keluarga besar, keluarga dalem ingkang sangat kula mulyakaken. Jamaah pengaosan rutin ingkang mugi-mugi terus sesarengan kalih hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, salah satu hikmah di tengah-tengah kitab Al-Hikam niku wonten dawuh ngeten. Perbedaan antara al-aqil dan al-ghafil adalah kalau orang itu berakal, maka dia akan mengatakan saya akan diapakan oleh Allah. Sedangkan orang yang tidak berakal, ghafil, lalai, maka salah satu cirinya dia berkata saya akan melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Malam niki ada pelajaran yang sangat indah dalam kehidupan kulo. Kulo mesra sekali kali Mas Didik tadi, karena kulo digonceng seperti pacarnya kali Mas Didik. Kalau enggak kejadian seperti ini, mana mungkin Mas Didik mau gonceng kulo? Atau mana mungkin kulo purun digonceng kali Mas Didik? Akhirnya takdir membawa kita di atas satu sepeda motor yang namanya NMAX. Padahal kulo juga sampun pesen nopo niku Grab. Ternyata lebih dahulu Mas Didik. Seandainya Mas Didik kalah datangnya pasti kulo naik Grab. Lah yang naik akan kulo sepeda motor Mas Didik niku sinten? Yang memperjalankan kulo ke sini sinten? Niku semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi siang jam 2 kulo ngisi Silatnas Internasional di UIN Pasca UIN. Pesertanipun wonten ingkang saking Jepang, saking Hong Kong, dan sebenarnya perkiraan kulo jam 7:15 sudah sampai di YPM. Ternyata Malang juga macet, tapi lebih macet teng ngriki. Nggih alhamdulillah kula saged sowan panjenengan. Kula mikir-mikir kira-kira jamaah YPM setia ndak ya.
Kalau enggak setia berarti saya ditinggal, kalau setia saya ditunggu. Ternyata jenengan niku setia. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, mari kita mengukur diri kita. Selama sebulan penuh Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dalam madrasah yang bernama puasa. Dengan kurikulum yang luar biasa bagusnya. Mulai dari tadarus, tarawih, sahur dan lain sebagainya. Tujuan utama dari puasa kita selama 1 bulan niku adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dan di dalam bulan puasa niku juga kita hanya dihadapkan dengan satu musuh. Tapi jangan meremehkan musuh ini, sebab musuh ini adalah musuh yang paling berat dalam kehidupan kita, yang bernama hawa nafsu. Setan niku tidak terlalu berat menghadapi setan. Sebab menghadapi setan itu cukup dengan meminta bantuan kepada yang menciptakan setan, itu selesai. Contoh sederhana dalam kitab-kitab niku ngeten. Andai sebuah rumah ada seekor anjing galak yang dilepas, kita kesesat masuk ke rumah itu, kemudian anjing galak itu mengejar kita, awas ada anjing galak. Maka cara menghadapi anjing galak itu, kalau kita cerdas, kita tidak akan silat, kita tidak akan membuka jurus, apalagi tarung kali anjing. Ya nggak level bapak-bapak, manusia kok tarung kali hewan. Maka cara yang paling cepat, cara yang paling mudah adalah meminta bantuan kepada pemilik rumah, pemilik anjing itu. Misalnya dia seorang Cina misalnya, tolong anjing sampean mau nerekam saya, anjing sampean ngejar saya. Maka biasanya dengan mudah pemilik anjing itu mengatakan, hei jangan kau ganggu dia kawan. Maka anjing itu akan nurut pada pemiliknya. Lah cara terbaik, cara termudah menundukkan setan itu tidak ada selain meminta perlindungan kepada Allah. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fasta'id, memintalah kamu pertolongan billahi terhadap Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang rajim. Sehingga muncul dari istilah ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sering-sering kita maus a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka setan tidak akan masuk. Yang kedua, dawuhipun Mbah Yai Jalil ketika kulo, kakak-kakak kulo, Gus Idris, Gus Yahya, kalian mbak-mbak kulo sowan kepada Mbah Yai Jalil. Wekdal niku ada kejadian di Pondok Al-Mardiyah yang masih campur dengan Al-Muhibbin, niku sering dilebeti makhluk-makhluk aneh, alit-alit ngoten. Dan hanya beberapa orang yang melihat itu. Kemudian ketika sowan kepada Mbah Yai Jalil, belum matur, beliau namung dawuh ngeten. Nek menghadapi jin, setan itu gampang. Nek atini zikir terus, insya Allah nggak bisa mendekat. Atau orang itu terus punya wudhu, insya Allah tidak bisa mendekat. Gampang bapak-bapak kalau menghadapi apa yang disebut dengan setan dan jin. Tapi menghadapi hawa nafsu inilah yang paling berat, sehingga Rasulullah sampai dawuh, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Baru saja kita menyelesaikan perang pertempuran yang kecil, di hadapan kita sudah menunggu pertempuran yang besar, yaitu jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Malam niki kita akan membaca satu hikmah, nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Syekh Tajuddin Ibnu Athail As-Sakandari. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. La yukhafu alaika ayyuhal murid
ayyuhas salik antal tabisa at-turuku alaika. La yukhafu, tidak ditakutkan, alaika terhadap engkau, ayyuhal murid, hei murid, ayyuhas salik, hei salik, orang-orang yang berjalan menuju Allah, orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, tidak dikhawatirkan atas engkau antal tabisah. Antal tabisa yento samar. Yento samar. Opo aturuku, jalan-jalan, alaika terhadap engkau. Wa innama yukhafu angin pastini dintakuti, dikhawatirkan, alaika terhadap dirimu, opo min ghalabatil hawa, mengalahkannya hawa nafsu, alaika terhadap dirimu. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken pakai istilah yakhafu, yukhafu. Ada sesuatu yang tidak ditakuti dan tidak perlu ditakuti, tapi ada sesuatu yang sangat amat ditakuti. Ternyata yang ditakuti bagi seorang murid itu bukan tidak pahamnya syariat, bukan tidak pahamnya agama. Karena jalan menuju tujuan itu jelas. Jalan menuju ridha Allah itu jelas. Jalannya terang benderang, maka tidak dikhawatirkan terjadinya kesamaran sehingga kita tersesat. Karena petunjuk Al-Quran ada, petunjuk hadis ada, dawuh mursyid juga ada. Gak mungkin tersesat, gak mungkin salah jalan. Tapi yang paling ditakuti itu bukan petunjuknya, yang ditakuti itu sudah tahu jalannya. Tapi nopo nggih, Pak? Tapi bukan bingung, kalah dengan hawa nafsunya. Sudah tahu YPM itu di sini. Tapi kadang-kadang murid-murid itu gak sampai ke YPM. Keng nopo? Karena Google Map-nya mati boten. Tapi karena di perjalanan ada kafe, di perjalanan ada ini, ada itu, sehingga nafsunya mengalahkan dia sehingga dia tidak melanjutkan perjalanan menuju YPM. Murid-murid itu kadang-kadang gak sampai-sampai ke rumahnya. Kadang-kadang nggih santri-santri juga ngoten, wong jelas kok misalnya dari Madrasah Aliyah ke Pondok A, jelas jalannya. Dari Muallimin ke A, jelas. Dari sini jelas jalannya. Tapi kenapa yang lain cepat sampai, yang satu itu sampai asar gak sampai-sampai? Kalau tiang riyin niku kesabet nopo, Pak? Nginjak nopo niku biasa niku? Nginjak akar nopo sehingga kemudian jalannya menjadi tidak jelas boten, namun hawa nafsu yang menguasai dia. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, jadi seorang murid niku musuh paling berat adalah bukan tidak paham wiritan, bukan tidak paham mana benar mana salah, tapi yang paling dikhawatirkan oleh Ibnu Athaillah adalah ketika hawa nafsu sudah menyelinap dalam hati seorang murid, seorang salik. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, ahwalul murid, keadaan kula kali panjenengan niku wonten 4. Ada 4 kondisi kula kali panjenengan. Kadang-kadang kita dalam keadaan taat. Yang kedua, kita dalam keadaan maksiat. Yang ketiga, kadang-kadang kita dalam keadaan nikmat. Yang keempat, kadang-kadang kita dalam keadaan mendapatkan cobaan atau ujian. Sinten mawon pasti mengalami niku. Sinten mawon pasti mengalami 4 kondisi ini. Kadang-kadang kula kali panjenengan dalam kondisi taat. Kadang-kadang dalam kondisi sebaliknya maksiat.
karena kita bukan nabi, karena kita bukan wali yang mahfud dan ma'sum. Kadang-kadang kehidupan ini kita digerojok nikmat, ada nikmat yang kita terima, tapi juga kadang-kadang kita dalam kondisi sedang dibaliyah oleh Allah, diuji oleh Allah. Maka 4 kondisi ini sama sekali urusan petunjuk, urusan syariat, urusan jalan itu jelas bagaimana cara menghadapi. Gak dikhawatirkan seorang salik, seorang murid, seorang yang berjalan menuju Allah itu bingung bagaimana dalam ketaatan, bagaimana dalam kemaksiatan, bagaimana dalam keadaan dia mendapat nikmat, bagaimana dia dalam keadaan mendapatkan ujian. Tidak dibingungkan, tidak dikhawatirkan. Gampang bapak-bapak, kalau dalam keadaan taat, dawi pun syarahnya, ketika seorang itu dalam keadaan taat, antashhada annaha minnatun minallah ilaik. Pertama, petunjuknya kalau kita dalam kondisi taat, kita harus menyaksikan, meyakini betul-betul bahwa itu adalah minnah, anugerah dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Gak mungkin seorang murid itu mengklaim ini adalah usaha saya, ini karena saya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Pasti seorang murid itu makan hada min fadli rabbi. Ini semua adalah fadl dari Allah, bukan karena kehebatan saya. Sayangnya hada min fadli rabbi ini hanya dipakai, ditaruh di mobil di belakang. Karena mobilnya pemberian dari orang. Hada min fadli rabbi. Bapak-bapak, ini yang pertama. Yang kedua, syariat mengajarkan kepada kita kalau mau buka Quran, mau buka hadis, mau membuka kitab-kitab nasihat yang disampaikan oleh zaman tabi'in sampai hari ini, pasti akan dijumpai di sana petunjuk bagaimana cara sikap kita ketika kita dalam keadaan taat. Yang kedua adalah wa antakhlasa biha. Kita harus berusaha mengikhlaskan ini. Murid enggak khawatir salah jalan, pasti dia ikhlas, pasti dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu engkang sangat kula mulyakaken, kadang-kadang ketaatan ini yang dikhawatirkan apabila hawa nafsu masuk ke dalam diri kita, kemudian hawa nafsu itulah yang berperan menjerumuskan kita sehingga ketaatan menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada gunanya lagi ketaatan. Bukan karena syariat enggak jelas, bukan karena petunjuk enggak jelas, tapi kita kalah hawa nafsunya. Napa bapak-bapak hawa nafsu yang akan masuk dalam diri kita? Satu, tengriki ditulis apabila ketika seseorang itu melakukan kebaikan, hawa nafsu akan mengatakan ujub, riya, sum'ah. Itulah yang paling berat. Makanya para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken sekedar mengulang. Kula kemarin pas umroh kali istri kali anak kula saat tawaf pada tanggal 27 Ramadan, malamnya niku bagi orang Arab niku Lailatul Qadar itu ada pada tanggal malam 27. Maka niku Masya Allah luar biasa padatnya. Ternyata teng TikTok niku sampai 13 kilo semua yang menuju ke Masjidil Haram panjangnya untuk mengikuti sholat tarawih dan qiyamul lail. Keesokan harinya duhur niku kulo istri dan anak kulo tawaf pada saat puasa niku. Saat kulo tawaf niku tiba-tiba kelihatan wajahnya Mbah Yai Jamal abah kulo. Akhirnya kulo langsung ingat, ya Allah mudah-mudahan dipertemukan dengan kekasihmu waliullah. Tiba-tiba saat kulo tawaf niku bapak-bapak ibu-ibu ada seorang bukan pemuda, dia tua, guanteng tapi banter. Kondisi tawaf yang rapat kados ngoten niku sulitnya, dia lancar sekali.
Dan yang keluar dari lisannya niku aneh. Keng nopo kok aneh? Dia tidak membaca doa-doa seperti dalam kitab manasik. Biasanya putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga kan beda-beda bapak-bapak. Wonten doa Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Tapi beliau tidak membaca doa itu. Di samping kulo piyambakipun niku doa dikeraskan. Pahaman kulo ngapain orang sendirian tidak membawa jamaah, doanya dibanterin. Napa niku maksudnya? Hanya karena makanya anak kula niku begitu orang itu doa, Allahumma, doa ini pun ngeten. Labbaik Allahumma labbaik la ujuba wala riya'a wala sum'ata. Labbaik Allahumma labbaik la ujuba wala riya'a wala sum'ata. Akhirnya kula terpesona, saking terpesonanya kulo tidak bisa mengeluarkan doa kulo. Hanya amin, amin. Anak kulo senggol, amin. Amin, amin. Istri kulo dan anak kulo niku amin, amin. Terus putaran demi putaran niku namung niku Pak. Labbaik Allahumma labbaik la ujuba wala riya'a wala sum'ata. Akhirnya karena kulo amin, amin. Anak kulo niku kritis, maklum mahasiswa baru lulus. Tanglet tengkulo ngeten. Abah kok amin-amin tok tadi. Abah kok tidak pakai manasik. Padahal kan dawuhnya Kanjeng Nabi khudu anni manasikakum. Ambillah dari saya manasik. Jadi cara umroh, cara tawaf, cara sa'i niku sudah diajarkan oleh baginda Rasul. Abah kok hanya amin, amin, amin. Ngamini orang itu. Wahai anakku, kalau bilang begitu. Allah mengirim dia untuk mendikte Abah agar Abah menghafalkan doa yang paling penting dalam kehidupan, dan doa ini harus saya sampaikan kepada sampean, harus saya sampaikan kepada santri-santri, dan harus saya sampaikan kepada sahabat-sahabatnya Abah di YPM. Barangkali ada penyakit ini dalam hati kita bapak-bapak. Labbaik Allahumma labbaik la ujuba wala riya'a wala sum'ata. Keng nopo? Sebelum kejadian niku, anak kulo ingatkan karena dia mendapatkan kenikmatan yang sangat nikmat ketika anak kulo niku tawaf, ibu-ibu setengah hari piyambakipun niku sakit panas, begitu sembuh minta izin ke kulo, ke ibu-ipun, abah ibu nyuwun ridhonipun kulo tak tawaf, bisa nak sendirian, insyaallah sakit. Lami bapak-bapak, ternyata dia mengalami beberapa diberikan beberapa anugerah oleh Allah. Di-share ke grup keluarga, namun grup keluarga. Alhamdulillah gini. Terus kalau ingatkan, kalau mendapatkan kenikmatan di Mekah, jangan kau share dulu. Cukup abahnya saja yang tahu. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang paling berat ketika orang umroh niku nopo? Update status. Guys, sedang tawaf guys. Wah, suasana tawaf sedang padat-padatnya. Alhamdulillah, tapi Allah memberikan kemudahan pada saya. Srek. Kadang-kadang mendekat ke Hijir Ismail niku, nanti kalau sudah dekat Hijir Ismail foto ya. Pas. Mau nyium Hajar Aswad, foto. Sa'i, foto. Nama lagi, foto terus. Dan dikirim terus menerus update status. Labbaik Allahumma labbaik, la ujuba wala riya'a wala sum'ata. Jadi kalau kulo kali panjenengan niki dalam kondisi taat, gak mungkin kita menganggap bahwa ketaatan itu atas usaha kita, gak mungkin. Karena kita sudah orang yang belajar ilmu tasawuf. Gak mungkin kita tidak mengikhlaskan itu, pasti kita akan belajar mengikhlaskan. Lillahi, misalnya sholat, usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman, pasti lillahi ta'ala, semuanya wudhu lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, pasti lillah, bukan untuk yang lain. Tapi kadang-kadang nafsu itu masuk ke dalam hati kita ketika kita sedang taat. Napa niku? Ujub, riya, sum'ah.
Dan niku kayaknya makanan yang setiap hari menjadi hidangan menu. Musimnya HP ngeten niki Bapak. Makanya update terus gitu Bapak. Tapi jangan suudzon kepada orang yang update status. Barangkali dia hanya bersyukur kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan nikmat Allah. Jadi bapak-bapak jangan suudzon kepada orang yang update status karena dia sedang mengamalkan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kenapa? Karena piyambakipun niku sudah selamat dari ujub, piyambakipun niku sudah tidak riya, piyambakipun niku sudah tidak sum'ah. Jadi bapak-bapak update status niku antara ujub dan tahaddus bin nikmah ini kan bedanya tipis. Jadi jangan disalahkan kalau guru-guru YPM tiba-tiba update status. Alhamdulillah seharian motong daging. Wah. Ra ikhlas takang wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Pun bapak-bapak, niku kembali kepada masing-masing. Ayyuhal murid, hei murid-murid, hei orang-orang yang berjalan menuju Allah. Perhatikan betul, hawa nafsu bisa masuk ke dalam diri kita saat kita melakukan ketaatan. Engkang nomor kalih kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, keadaan seorang murid niku maksiat. Gak mungkin kita terhindar dari maksiat. Tapi Asy-Syaikh Ibnu Athail As-Sakandari itu mengelola maksiat niku sedemikian sehingga maksiat itu bisa saja menjadi jalan menuju Allah. Bisa saja maksiat itu menjadi jalan lebih cepat dibandingkan ketaatan menuju Allah. Dalam salah satu hikmahnya Ibnu Athail kan dawuh, maksiat yang berakhir dengan merasa hina, merasa rendah itu jauh lebih baik dibandingkan ketaatan yang berakhir dengan ketakabburan. Niku makin belakang-belakang niku hikmahnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kula kali panjenengan maksiat, syariatnya jelas. Al-Qur'annya jelas bagaimana sikap kita saat maksiat. Hadisnya jelas bagaimana saat kita melakukan kemaksiatan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa tubu ilallahi taubatan nasuha ajilu bitaubati qoblal maut dan lain sebagainya. Gak mungkin kita tersesat urusan syariat ketika kita maksiat. Pasti kita akan segera bertobat, yang kemudian kita akan merasa menyesal dengan maksiat itu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang hawa nafsu masuk dalam diri kita ketika kita melakukan kemaksiatan. Wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika wa tasirru fil maksiat. Wa tasirru fil maksiat. Yang menjadi masalah ketika maksiat itu adalah terus-terusan melakukan maksiat, menganggap maksiat itu adalah hal yang kecil dan biasa. Ini yang paling berat. Kalau dikatakan begini, kalau tanglet gini, namanya pemuda, chatting semalaman, biasa napa boten? Jenengan kan bukan pemuda lagi bapak-bapak. Bingung tanya jenengan. Ngapunten, chatting dengan lawan jenis niku maksiat. Gak enak niki diteruskan. Tapi kalau hawa nafsu masuk ke dalam maksiat itu, begini saja, dosa kecil. Wong begini saja, besoknya chatting lagi, besoknya chatting lagi, besoknya terus begitu. Sehingga al-israr terus menerus. Padahal Kanjeng Nabi sudah dawuh, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa itu kecil kalau terus menerus. Tidak ada dosa itu besar kalau gempur dengan istighfar. Rumahnya pinggir jalan,
Setiap hari ada orang lewat pekerja-pekerja itu dengan model pakaian yang berbeda-beda, mulai dari yang berukut, terus tiap hari. Itu namanya isror. Kemudian dibisikilah oleh hawa nafsu, enggak apa-apa mas, wong dosa mata itu gampang kok, wudu hilang. Wong dosa ngerasan itu kecil, nanti kemur-kemur, wudu hilang. Kan ngoten kadang-kadang. Sehingga kita mengecilkan dosa, kemudian kita terus menerus terjerumus dalam dosa. Akhirnya dosa bukan menjadikan kita mendekat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, justru semakin menjauh dari Allah. Niku halul murid yang kedua. Halul murid yang ketiga itu adalah dia mendapatkan nikmat. Kalau kita mendapatkan nikmat, syariatnya jelas, buka Quran jelas, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha la in syakartum la azidannakum, dan seterusnya. Ada yang mengatakan man lam yashkurid nas lam yashkurillah. Oh, dalilnya sabrek. Enggak mungkin kita salah dalam menyikapi nikmat. Pasti kita benar. Enggak dikhawatirkan kamu salah dalam menghadapi nikmat Allah. Pasti kamu akan bersyukur. Tapi bapak-bapak, saat kita mendapatkan nikmat itu, wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaik. Kalau hawa nafsu sudah mengalahkan kamu, saat kamu mendapatkan nikmat, maka kamu akan tastaqillan nikmah fala tashkurha. Tastaqillan nikmah fala tashkuruha. Kamu menganggap nikmat itu kecil, sehingga tidak ada rasa syukur di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngapunten. Kadang-kadang orang bersyukur itu karena mendapatkan nikmat yang besar. Sedangkan yang kecil-kecil itu dia anggap itu nikmat yang biasa, kecil. Inilah peran hawa nafsu yang mengecilkan nikmat. Sehingga lupa mensyukuri nikmat yang kecil. Ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu. Sehingga kita diingatkan oleh Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka kula pernah cerita teng jenengan, wonten dawuhipun ka Pamanda Romo Abdul Nasir Abdul Fatah, Allahumma yarham, di daerah Jawa Tengah niku Kiai Alhamdulillah. Niki julukannya lebih masyhur Kiai Alhamdulillah. Sebab nopo bapak-bapak? Tidak pernah putus-putusnya dari lisannya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nopo mawon yang ada di depannya alhamdulillah. Dilapori oleh santri, kiai berasnya kantun kedi, alhamdulillah. Kiai alhamdulillah, sehingga belum matur santri-santrinya mengatakan, ayo kita sowan Mbah Yai. Pasti kan jawabannya adalah alhamdulillah. Sampai-sampai suatu saat katanya Pamanda Yai Nasir, beliau bersama para kiai niku naik kolte niku, termasuk di dalamnya ada Mbah Yai Sahal. Lewat sebuah jalan wonten WC terpanjang niku. WC panjang niku WC orang-orang yang buang kotoran di pinggir sungai niku. Kiai-kiai semuanya astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kiai satu niki ndak bapak-bapak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jenengan jangan mikir alhamdulillah dapat pandangan begitu, oh, jangan seudon bapak. Alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad seiso ngising. Coba ke iso ngising pirang bayarane gitu. Mahal operasinya gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita mendapatkan nikmat, ujian terberatnya bukan tidak bersyukur, tapi ujian terberatnya adalah kita menganggap kecil nikmat itu. Kenapa? Karena kita melihat nikmat orang yang seakan-akan lebih besar. Padahal abah kula niku dawuhipun ngeten, orang itu sawang, ngoten nggih, sawang si enak ya. Dadi Pak Holik gak iso nang YPM pakai mobil, ada yang jemput. Enak nopo bapak-bapak,
Kulo mulai kemarin keluar terus mutar-mutar ngaten. Seandainya boleh memilih, pasti milih kali jenengan kalian istri mawon ngaten. Hadirin ingkang sangat kula muliakan, jadi mari budayakan kepada anak kita untuk menghargai nikmat sekecil apapun. Pun. Selanjutnya ingkang terakhir, kalau seseorang itu tidak dapat nikmat, itu biasanya dia dalam kondisi mendapatkan baliyah. Baliyah niku ujian. Ndak ada orang satu pun yang hadir di tempat ini yang tidak pernah diuji oleh Allah. Syariatnya jelas. Kalau tadi bapak-bapak masuk masjid, ternyata Masjid Muhammadiyah. Nggih boten sami kali kula kali panjenengan ngoten niku. Nggih wong sama-sama salat nggih masa mau mundur nggih tetap salat Bapak. Tapi Masya Allah imamnya wena. Langsung alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah. Mau tak ingatkan gak enak. Mau diingatkan kok koyok kemeruh gitu. Husnudzon maun kalau bismillahnya dibaca sirri pasti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak ingkang sangat kula muliakan, kadang-kadang orang niku diuji oleh Allah. Lah saat diuji oleh Allah niku khotibnya niku enak Pak tadi niku khotibnya. Quran terus. Pokoknya mulai dari awal sampai akhir niku Quran terus. Jadi dalil. Wong iki kok cek apik, kok cek alim dalil terus. Salah satu dalil yang disampaikan, walana beluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samar. Walana beluwannakum. Dari kata-kata walana beluwannakum itu pasti kita akan mendapatkan baliyah. Lah, ketika mendapatkan ujian bala dari Allah yang semua orang pasti, niku kita tidak akan tersesat jalan kita. Karena jalan menghadapinya, ilmu menghadapinya jelas. Napa bapak-bapak? Wabasyiris sabirin. Enteng, ketika diuji kuncinya ada, sabar. Sabar. Pastilah semua orang diuji, kuncinya hanya sekedar sabar. Tapi ketika hawa nafsu sudah berperan ketika kulo kale panjenengan dalam kondisi baliyah, pasti nafsu itu yang akan menjerumuskan kita sehingga muncul dari diri kita watajza'u biha watajza'u lan ngersulo sapa sira biha kelawan baliyah. Jadi ujian paling berat itu bukan karena enggak sabar, insya Allah sabar. Tapi ngersulo ketika diuji oleh Allah itu adalah hasil dari peran samarnya hawa nafsu ngersulo. Wonten tiyang yang hadir niki ngersulo. Boten wonten nggih Bu, boten wonten nggih. Jenengan kan boten pernah ngersulo pada suaminya kan boten pernah nggih. Boten pernah, boten alhamdulillah wa tajza'u biha ngersulo. Hadirin ingkang sangat kula muliakan, kula kinten niki mawon Bapak-bapak karena sampun mulainya terlambat niki mawon nggih. La yukhafu 'alaika an taltabis at-turuq 'alaik wa inna ma yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaik. Tidak dikhawatirkan, tidak ditakutkan samarnya jalan menuju Allah. Karena jalannya sudah jelas. Yang penting kamu buka kitab, buka hadis, buka Al-Quran, buka nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Gampang menghadapinya 4 kondisi niku. Tapi yang paling sulit apabila hawa nafsu sudah berperan dalam 4 kondisi itu. Sehingga 4 kondisi itu bukan menjadikan kita dekat dengan Allah, tapi menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita taat, itu peluang untuk berjalan lebih dekat kepada Allah. Saat kita diuji maksiat, itu juga jalan yang indah menuju
Allah. Saat kita mendapat nikmat itu juga jalan menuju Allah. Saat kita mendapatkan ujian itu juga jalan indah menuju Allah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, bagaimana tips agar kita bisa mengamalkan nopo yang kita baca malam ini? Sederhana satu mawon. Sering membaca manakib. Sering membaca manakib. Oh, ini hanya milik kita, bapak-bapak, yang lain nggak ada ini. Tapi sayangnya, ngapunten, sayangnya kadang-kadang kita membaca manakib, tapi kita tidak paham apa yang ada di dalam manakib itu. Yang penting kan wonten engkung Gus. Yang penting adalah ayam utuhnya itu. Sanis diku sepentingnya, bukan hanya manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan hanya manakibnya Imam Al-Ghazali, tapi manakibnya salafun as-salihun. Makanya kulo yang paling kulo senengi ketika haul, baik haulnya sinten mawon, niku yang paling ditunggu-tunggu niku kalau kulo nggih boten nunggu ceramahnya, boten. Ceramahnya nggih paling ngoten-ngoten niku bapak-bapak. Ngoten-ngoten niku nggih akan membahas seputar kematian kan ngoten. Dzikra hadimil laddad, kullu nafsin dha'iqatul maut dan lain sebagainya. Bukan niku yang kulo tunggu-tunggu, walaupun niku kulo juga nunggu. Tapi yang kulo tunggu adalah dalam acara haul itu manakibnya sahibul haul. Bagaimana Mbah Yai Munir Hashim bisa mendirikan YPM sebesar ini. Pasti beliau mengalami apa yang disebut dengan taat, dan pasti suatu saat beliau juga terjerumus dalam maksiat. Bagaimana caranya ya Mbah Hashim ketika maksiat? Bagaimana ya caranya Mbah Hashim ketika dalam kondisi mendapatkan nikmat? Bagaimana caranya Mbah Hashim ketika mendapatkan ujian dari Allah? Lah, manakib orang soleh inilah yang akan mengatakan kepada kita, awak-awakan ini gak seberapa ujiannya dibandingkan leluhur-leluhur kita. Gak seberapa ujiannya dibandingkan leluhur-leluhur kita. Kalau tutup bapak-bapak, kalau diundang ngaji ke Madura paling pojok nih. Kalau ingge, karena yang ngundang waktu itu mumpung ingat bapak-bapak, kalau pas ngaji Syawal teng Habib Umar, jadikan minum itu sebagai sarana mendekatkan kepada Allah. Beliau dawuh ngeten, jangan sampai minum dengan tangan kiri, jadikan itu melakukan sunnahnya Allah, sunnahnya Rasulullah. Sampai bagaimana beliau menerangkan bagaimana kalau tangan kanan sedang memegang sesuatu sehingga botol atau gelas itu terpaksa dipegang oleh tangan kiri. Maka beliau mencontohkan di hadapan para jamaahnya begini. Jadi bapak-bapak kalau misalnya ini botol, maka tangan kita yang megang apa-apa itu dijadikan tanggenan. Sehingga tidak melepaskan sunnahnya Rasul, sekalipun kita memegang cangkir dengan tangan kiri karena tangan kanan sedang memegang sesuatu yang lebih penting. Jadikan punggung tangannya sebagai lepeknya. Niku dawuhipun Habib Umar. Jadi niki ilmu dari Habib Umar. Kalau niku diundang ke daerah jauh sekali Bu di Madura. Ngapunten, wekdal niku kalau baru tumbas Innova baru. Masuk Pak ke daerah niku dak-dok terus. Nopo nggih? Kena batu niku loh. Dak-dok. Saya bilang, aduh, nasibnya mobil gimana ini? Nasibnya, maklum Pak, masih belajar baru belajaran ngaten niku. Baru belajar ngaji hikam no, dak-dok. Waduh, lecet kabeh nggih ngomong. Belum selesai penderitaan gitu. Begitu turun dari mobil persis malam niki Mas Didi. Kalau dijemput trail bapak-bapak, trail. Sepeda motor trail niku. Maaf Kiai,
Kiai saya antar di belakang saya. Kenapa kok nggak pakai mobil saja? Nggak bisa Kiai karena jalannya hanya satu petak. Jadi sepetak, sudah berlumpur sepeta, mobil ditinggal jauh. Kalau dinaikkan sepeda motor trail niku ada sekitar 1 kilo. Kalau niku, aduh, jaza kulo niku ngersulo kulo. Duduk niku kulo hampir muntah bapak-bapak, pusing, mabuk. Sudah dinaikkan kan. Pas ati sedang ngersulo niku, teng samping kulo niki wonten sanis kiai ketinggalan nih. Wonten mbah-mbah sepuh ngoten niku tapi nggih serbanan. Di Madura niku kan biasanya serbannya diulet-uletkan gitu. Matur ngeten teng kula. Cerita tak ceritai ya nak. Nggih, Mbah. Ada hiburan, cerita ada hiburan. Yang namanya Kiai Abdullah Sakhal, tokoh paling hebat di Madura niku riyen namanya Kiai Abdullah Sakhal. Pondok Syekhona Khalil niku. Niku cicitipun Mbah Khalil. Ya Abdullah Sakhal ini nak setiap bulan ke sini. Jalannya dari kecamatan sana sampai ke sini itu batu semua, kalau enggak batu kadang-kadang nggih lumpur. Tapi beliau terus istiqomah setiap bulan ke sini. Gak pernah saya melihat wajah beliau cemberut. Katos disantap kulon, plak. Gak pernah saya melihat wajah beliau cemberut. Apalagi beliau gak hadir. Istiqomah datang ke sini. Padahal jalannya jauh lebih jelek dibandingkan sekarang. Kapokmu kapan dalam hati kalau kapokmu kapan, subhanallah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, zikru sholihin. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita bercerita menyebut orang-orang soleh, itu akan datang rahmat kepada kita. Rupanya orang ini sedang ingin nggayut, napa niku, sedang ingin narik rahmatnya Allah, agar rahmatnya Allah itu masuk ke dalam hati saya yang sedang ngersulo itu dengan jalan bercerita orang-orang soleh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sibuk sempatkan malam hari untuk bercerita kepada anak-anaknya, sekalipun misalnya cerita itu enggak penting. Sebab ketika anak kita mendengar cerita orang soleh, rumusnya akan turun rahmat. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Tapi sebaliknya, wa inda dzikril fasikin tanzilul la'nah. Ketika cerita yang didengarkan kepada anak-anak kita adalah orang-orang fasik, maka yang turun adalah laknatnya Allah. Sekarang media massa niku lebih banyak menceritakan nopo? Menceritakan Vina Cirebon, menceritakan polisi Mojokerto dengan Jombang. Ceritakan nopo? Wah, yang banyak cerita-cerita begitu. Makanya bapak-bapak, mungkin menurut kula, mari kita budayakan sebelum anak kita tidur, ceritailah Mbah Yai dahulu. Walaupun misalnya ketinggal belum manfaat, tapi kita mencari rahmat di balik cerita itu. Jadi hadirin ingkang sangat kula muliakan, kula niku kula kinten niki mawon ingkang saged dalem sampai akan niki sampun jam 10:30 bapak-bapak. Kurang jam 10:30 kurang. Sampun jam, kula tetap kalau istiqomah barangkali wonten 1 atau 2 penanya 5 menit malih. Monggo barangkali ada yang mau sharing, mau bertanya. Sampun nggih, boten nonton nggih, sepakat boten nonton sampun. Niki ngajinya enteng, keterangannya mudah, tapi ngelampainya harus minta pertolongan Allah. Mugi-mugi saged ngelampai.
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi qatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa wahdinal husna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Mugi-mugi diparingi kekuatan, kesempatan saged ngelampai puasa tarwiyah besok nggih, saged ngelampai puasa Arafah, saged menghidupkan malam Idul Adha, saged ngelampai salat Idul Adha dan diberikan kekuatan saged berkorban. Al-Fatihah. Nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.